Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semuanya, Ibu Siti Muslihah dan Ibu Nur Ika Fitriani. Hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching di mana yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Siti Muslihah dan yang bertindak sebagai coachee adalah Ibu Ika. Untuk melakukan coaching, ada 3 prinsip coaching yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Selain itu, harus ada kompetensi inti yang dimiliki oleh seorang coach, yaitu yang pertama presence, yaitu adanya atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif dari coachee. Kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot atau bermakna. Selain itu, perlu diingat juga bahwa dalam melakukan coaching, sebaiknya menggunakan percakapan dengan alur tirta yang memuat tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi tersebut. Kompetensi inti dan alur percakapan tirta ini ya, jadi jangan sampai tidak dilakukan sama sekali ketika melakukan coaching. Begitu ya ibu-ibu ya. Materi kita adalah tentang masalah yang dihadapi oleh Ibu Ika sebagai guru bahasa Inggris di SMPN 2 Cikampek. Ya, beliau memiliki masalah tentang rendahnya hasil belajar bahasa Inggris yang didapat siswanya. Nah, hal ini ditunjukkan dengan hampir setengah dari jumlah siswa di bawah KKM. Oleh karena itu, Ibu Ika ini melakukan percakapan dengan Ibu Siti sebagai coach untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Oleh karena itu, selamat memulai melakukan coaching ya Ibu-Ibu, silahkan. Terima kasih Pak Teddy. Selamat siang Bu Ika, apa kabar? Selamat siang Bu Siti, Alhamdulillah sehat Bu. Bu Siti bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, saya sehat juga Bu Ika. Bu Siti, boleh saya meminta waktunya? Ini saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Baik Bu Ika, dengan senang hati Bu, apa yang mau Ibu Ika ceritakan? Silahkan. Begini Bu Siti, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar terlalu rendah nilai ulangan hariannya Bu. Dari 10 kelas yang saya ajar, hampir setengahnya tidak tuntas atau tidak mencapai KKM. Padahal saya merasa jika saya sudah mengajar sesuai standar proses pembelajaran yang seharusnya, Bu. Jadi, menurut Bu Ika, apa yang Ibu Ika harapkan dari obrolan kita hari ini? Ya, dengan obrolan kita ini, saya berharap Bu Siti bisa membantu saya memecahkan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Dan saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi, Bu. Oh iya, iya, iya. Jadi, yang saya tangkap dari pernyataan Bu Ika barusan, Bu Ika mengharapkan saya bisa membantu memecahkan masalah yang sedang Bu Ika hadapi, dan Bu Ika bisa menemukan solusinya setelah kita ngobrol bersama ya. Baik, Bu Ika. Menurut Bu Ika, hal-hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu mendapat hasil belajar yang rendah saat ulangan harian? Kalau saya ingat-ingat, hal yang menyebabkan murid-murid saya mendapat hasil belajar yang rendah saat ulangan itu tuh ini Bu, bisa jadi mungkin karena saya memang jarang memberikan latihan soal saat pembelajaran. Saya mungkin terlalu fokus menyampaikan materi saja tanpa melatih murid yang saya ajar itu untuk menjawab soal-soal latihan. Saya juga jarang membuat soal HOTS, Bu, yang melatih siswa berpikir kritis dan memecahkan masalah. Karena ya soal yang saya buat tuh selama ini kebanyakan soal yang mengukur pemahaman murid tanpa disertai analisis dan evaluasi gitu, Bu. Nah, selain itu tuh, Bu, selain pembelajaran, mungkin ya saya juga jarang meminta pendapat murid untuk mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran saya, Bu Siti. Oh, begitu ya.
Tadi Ibu bercerita bahwa Ibu merasa sudah mengajar sesuai standar yang seharusnya. Akan tetapi nilai ulangan murid-murid Ibu masih rendah. Jika saya memberikan skala penilaian 1 sampai 10 untuk standar proses pembelajaran, Ibu Ika sudah di angka berapa ya? Sepertinya angka 7, Bu. Di angka 7 ya. Iya. Seperti apa Bu angka 7-nya? Bisa dijelaskan Bu? Nah, di angka 7 nih, Bu, karena saya sudah melaksanakan pembelajaran dengan suasana belajar yang interaktif, kemudian menyenangkan, dan memotivasi murid untuk berpartisipasi aktif, dan mendorong kemandirian murid, kemudian menggali berbagai informasi untuk menambah pengetahuannya, Bu. Nah, namun untuk aspek penilaiannya, dalam pembelajaran sepertinya saya masih harus ditingkatkan lagi, Bu. Baik, baik. Bu Ika ingin meningkatkannya menjadi angka berapa agar nilai ulangan harian murid-murid Ibu lebih baik? Saya pengen di angka Nah, 9, 9. Bu. Eh, saya akan berusaha melaksanakan pembelajaran yang bersifat menantang murid untuk mampu berpikir kreatif, inovatif, dan solutif. Nah, selama ini saya hanya fokus memberikan pembelajaran di level berpikir mudah dan sedang saja, Bu. Sedangkan di level yang tinggi, yang kemampuan analisis dan memecahkan masalah ya Bu ya, belum terbiasa saya lakukan. Tambah lagi, dalam hal penilaian pembelajaran, saya juga jarang memberikan soal latihan yang hot atau high order thinking skills yang mengukur keterampilan berpikir yang lebih tinggi, Bu. Oh, jadi Ibu akan berusaha melaksanakan pembelajaran yang sifatnya menantang ya Bu ya, agar murid mampu berpikir kreatif, inovatif, dan solutif. Karena Ibu selama ini fokus memberikan pembelajaran di level berpikir rendah, berpikir yang mudah dan sedang saja ya Bu ya, serta memberikan soal-soal latihan yang hot karena Ibu juga jarang memberikannya pada murid-murid Ibu. Nah, kalau boleh tahu, model pembelajaran apa saja, Bu, yang bersifat menantang yang akan Ibu gunakan pada murid-murid Ibu agar murid-murid Ibu mampu berpikir kreatif, inovatif, dan solutif? Saya pikir-pikir dulu nih, Bu. Eh, Model pembelajaran yang menantang bisa dengan belajar berbasis masalah atau studi kasus mungkin ya Bu ya. Berbasis proyek mungkin juga atau berbasis inquiry yang penemuan, kemudian ada apa? Praktek drama atau simulasi juga bisa ya Bu ya. Wah, itu ide yang bagus sekali, Bu Ika. Selain dari model-model pembelajaran yang dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran sehingga nilai ulangan harian murid-murid Ibu itu menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, ada Bu. Saya akan mengajak murid-murid saya melakukan evaluasi dan refleksi terkait proses pembelajaran yang saya lakukan untuk mengetahui dan memastikan hal-hal apa saja yang sudah baik dan perlu peningkatan dari pembelajaran saya, Bu. Kalau begitu, kapan kira-kira Bu Ika akan melaksanakan pembelajaran yang bersifat menantang murid berpikir kreatif, inovatif, solutif, serta memberikan soal-soal latihan yang HOTS agar nilai ulangan harian murid-murid Ibu itu lebih baik? Hmm, Insya Allah saya akan melaksanakan mungkin pada pertemuan berikutnya di minggu depan, Bu. Baik, baik. Kalau begitu, siapa yang akan Ibu libatkan untuk membantu terlaksananya rencana Bu Ika ini? Saya akan melibatkan rekan sejawat saya, Bu, untuk membantu merancang pembelajaran dengan model-model pembelajaran yang bersifat menantang proses berpikirnya. Nah, dan saya mungkin meminta bantuan rekan sejawat saya untuk mengobservasi saya saat saya mengajar di kelas. Nah, selain itu, saya juga akan melibatkan murid untuk melakukan evaluasi dan refleksi sebagai umpan balik terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Sehingga harapannya hasil belajar murid-murid yang saya eh, ajar untuk ulangannya ya Bu, di ulangan berikutnya bisa lebih baik dan memenuhi KKM, bahkan di atas KKM, Bu. Lalu, apa nih komitmen Bu Ika terhadap rencana ini, Bu? Saya akan
berusaha komitmen Bu untuk melakukan perubahan. Mungkin memantau perkembangan hasil belajar, kemudian melakukan evaluasi, serta refleksi terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Wah, bagus sekali Bu Ika. Mudah-mudahan rencana yang akan Ibu jalankan berjalan lancar ya, dan sesuai harapan Bu Ika ya. Amin. Amin. Ya, amin, amin. Terima kasih Bu Siti atas apresiasinya. Sama-sama Bu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu Ika setelah kita ngobrol bersama? Alhamdulillah Bu Siti. Sekarang saya merasa lebih lega, lebih tenang. Saya sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Alhamdulillah. Saya juga turut senang Bu Ika. Bu Ika sudah tidak kelihatan bingung. Saya tunggu cerita keberhasilan dari semua rencana yang akan Ibu jalankan ya. Semoga kabar baik nih. Murid-murid Bu Ika menjadi lebih baik hasil belajarnya dengan nilai ulangan yang memenuhi KKM bahkan Siap di Bu atas Siti, KKM saya ya Bu. pasti akan kabari Ibu nih. Bu Siti, terima kasih banyak atas waktunya untuk saya bisa bercerita dengan Bu Siti. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang bisa menjadi teladan dan menginspirasi kebaikan murid-murid kita ya Bu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Bu Siti, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya izin pamit dulu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya robbal alamin. Sama-sama Bu Ika. Silakan Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ika. Sampai ketemu lagi. Iya Ibu. Baik, ibu-ibu semuanya, terima kasih atas percakapan kucingnya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Siti yang sudah sangat bagus tadi dalam melakukan coaching sebagai coach ya, sangat mengena sampai kepada titik temu solusi yang dituju. Saya melihat presence atau kehadiran penuh yang Ibu tunjukkan ya, sudah mendengar aktif daripada berbicara, kemudian tidak memotong pembicaraan dan fokus menggunakan rasa. Seperti yang saya lihat tadi, juga Ibu mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot atau bermakna di dalam percakapan coaching. Baik Bu, sambil kita evaluasi ya Bu ya, apakah Ibu sudah melaksanakan 3 prinsip coaching dan alur percakapan Tirta pada Bu Ika tadi Bu? Baik Pak Teddy, saya sudah melaksanakan prinsip-prinsip coaching ya Pak Teddy ya, yang diawali dengan prinsip kemitraan. Ya, antara coach dengan coachee ada kesetaraan. Ya, saya berusaha fokus pada coachee tapi tidak tidak terlalu fokus pada situasi atau masalahnya, tetapi fokus pada bagaimana mengembangkan kemampuan si coachee. Yang kedua adalah proses kreatif ya. Jadi memicu ide-ide yang kreatif yang dimunculkan oleh coaching. Dan yang ketiga saya juga maksimalkan potensi coaching ya, terbukti dengan bukan oleh coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna yang sudah saya lakukan. Nah, saya juga sudah menggunakan alur percakapan Tirta yang terdiri dari tujuan umum, dari percakapan yang dilakukan, kemudian yang kedua adalah identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi coaching itu sendiri, dan tanggung jawab atau komitmen dari coaching. Nah, seperti itu Bapak. Baik Ibu Siti, kalau saya lihat praktek coaching yang Ibu lakukan, jika dinilai dari skala 1 sampai 4, saya bisa memberi nilai maksimal 4 ya untuk coaching ini. Sukses selalu ya Bu Siti dan Bu Ika ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Teddy, terima kasih. Terima kasih Bu, sampai jumpa lagi.